Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala abil qasim Muhammadinil fatihil khatim wa ala alihi wa sahbihi ma'adani tashribi wa ta'zim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Malaki Kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 172, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari sepaling baik rezeki yang kami berikan. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu benar-benar menyembah Allah. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas bagaimana cara ulama-ulama dulu mereka itu menyikapi tentang makanan yang halal lagi thayyib. Seperti apa ulama-ulama dulu kita ketika mereka itu menjelaskan tentang makanan yang halal lagi thayyib, yang cocok untuk kita jadikan suri tauladan dalam hidup kita. Di antaranya ulama-ulama terdahulu kita ialah kakek daripada seorang tokoh sufi besar, kakek daripada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau itu mempunyai kakek yang juga seorang tokoh sufi yang bernama Ali bin Shihab, kelahiran 989 Hijriah. Beliau ini memiliki kakek yang wafat pada tahun 891 Hijriah yang bernama Ali bin Shihab. Syekh Abdul Wahab Asy'arani memiliki kakek yang sangat alim, wara, yang bernama Ali bin Shihab. Bahkan dalam kitab Tabaqatul Kubra ada menyebutkan nama Ali bin Shihab, menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Shihab. Di dalam kitab Tabaqatul Kubra dikatakan bahwa Ali bin Shihab ini ialah seorang yang sangat terkenal kewaraannya dan sangat terkenal kesalehannya dan ahli ibadahnya. Itu Ali bin Shihab, kakek oleh Syekh Asy'arani, pengarang kitab Tanbihul Muqtarin dan banyak kitab lain yang lainnya. Di antara sejarah beliau, manaqibnya Ali bin Shihab ini, bahwa semenjak hidup beliau, selama hidupnya beliau, Syekh Ali bin Shihab ini, beliau tidak pernah memakan burung merpati yang berkandang di pagar-pagar para petani. Jadi waraknya Syekh Ali bin Shihab ini, kakek beliau Asy'arani, kewaraan Ali bin Shihab ini selama hidup beliau tidak pernah memakan burung merpati yang berkandang di pagar para petani, yang berkandang di pagar para petani. Maksudnya burung merpati yang lepas bebas. Beda halnya burung merpati yang dipelihara di dalam kandang.
Beliau tidak pernah semasa hidup beliau memakan burung merpati tersebut. Sampai-sampai ada dikatakan seorang laki-laki yang juga alim di zaman beliau, wahai Ali bin Syihab, bahwa fatwa ulama fikih itu membolehkan saja memakan burung merpati tersebut. Tapi kenapa engkau wahai Ali bin Syihab tidak mau memakannya? Jadi ditegur oleh teman beliau yang juga sama-sama alim. Apa jawab Ali bin Syihab ketika ditegur temannya? Kata Ali bin Syihab, wahai saudaraku, kenapa aku tidak berani memakan burung merpati yang berkandang bebas di pagar para petani? Kenapa aku tidak berani memakan burung merpati yang lepas bebas? Karena kata beliau, ketika musim panen, burung-burung merpati itu memakan biji-biji gandum para petani. Dan para petani di saat itu marah dan mengusirnya dengan ketapel. Saking tidak senangnya kalau burung merpati tersebut memakan biji-biji gandumnya. Karena hal itulah, kata Ali bin Syihab, kenapa aku tidak berani memakannya? Aku tidak ingin masuk ke dalam perutku itu sesuatu yang tidak nyaman oleh orang lain. Aku tidak ingin masuk ke dalam perutku itu sesuatu yang tidak ridha oleh orang lain. Dan burung merpati ini termasuk burung yang tidak ridha para petani gandum ketika memakan gandum-gandumnya. Kalau toh mereka reda, kalau toh mereka tidak marah, niscaya mereka tidak mengusir burung merpati tersebut dengan ketapelnya. Ini membuktikan, kata Syekh Ali bin Syihab, bahwa para petani itu tidak nyaman, tidak suka dengan keberadaan burung merpati tadi. Itulah kenapa aku tidak berani memakannya, meskipun fatwa ulama-ulama fikih membolehkan memakan burung merpati yang lepas bebas. Hadirin wal hadirat jamaah dikira manaki kuburah rahimakumullah. Syekh Ali bin Syihab ini semasa hidup beliau itu juga tidak pernah meminum madu daripada lebah. Hal ini pun ditanya oleh teman beliau, dibantah, dibahas lagi oleh teman beliau, wahai Syekh Ali bin Syihab, fatwa ulama fikih membolehkan bahkan menganjurkan untuk meminum madu daripada lebah. Apa jawab beliau ketika dibantah temannya? Jawabannya pun hampir sama dengan merpati tadi. Apa jawab beliau? Aku melihat sendiri, kata beliau, ketika panen buah persik, lebah-lebah itu mendekati buah-buah persik milik para petani buah persik, dan ketika itu para petani buah persik pun marah ketika lebah-lebah tersebut memakan buah persiknya dan segera mengusir lebah-lebah tersebut. Aku melihat sendiri, kata beliau. Itulah kenapa pula aku semasa hidupku, kata beliau, tidak berani minum madu lebah yang ada di daerah kita, karena beliau melihat sendiri para petani buah persik marah ketika lebah-lebah tersebut menghampiri buah-buah persiknya. Ini pun hal beliau, aku tidak ingin bahwa ada dalam perutku sesuatu yang membuat tidak nyaman atau tidak suka oleh orang lain. Ini kewaraannya Ali bin Syihab. Hadirin wal hadirat jamaah jikir manaki kubra rahimakumullah. Sikapnya Ali bin Syihab ini bukan berarti tidak mempercayai fatwa ulama fikih. Jadi jangan salah beranggapan bahwa beliau ini anti dengan ulama fikih atau tidak memakai fatwa ulama fikih. Kenapa sikap beliau demikian? Itu cuma satu hal, beliau ini memiliki sifat wara'. Kewaraan beliau inilah yang membuat beliau itu tidak berani melakukan demikian, meskipun fatwa ulama fikih membolehkan. Karena memang terkadang ditemukan
sesuatu yang diperbolehkan oleh ulama fikih belum tentu disepakati oleh ulama sufi. Namun sesuatu yang disepakati oleh ulama sufi itu hampir disetujui oleh ulama-ulama fikih. Karena ulama sufi ini lebih afik, lebih ihtiyat, lebih wara daripada ulama-ulama fikih. Dan itulah Ali bin Syihab ini terkenal dengan kewaraannya. Nah, sampai termasuk dalam kitab Tabaqatul Kubra tadi mengatakan beliau termasuk orang yang paling wara, orang yang sangat wara, dan orang yang sangat ahli ibadah. Tergolong Ali bin Syihab tadi. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Wara ini adalah bahasa Arab. Arti wara dalam kamus Munawwir, arti wara ini ialah menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan sesuatu yang syubhat. Hal ini pun pernah ditanyakan orang kepada seorang tokoh sufi yang rela membuang kerajaannya demi menjalani riyadhah sufinya, yaitu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Jadi rela meninggalkan kerajaannya yang mewah. Beliau itu mengembara di hutan untuk riyadhah diri beliau. Ibrahim bin Adham atau dikenal juga Ibrahim al-Balkhi. Al-Balkhi. Kenapa dinamakan Al-Balkhi? Karena beliau lahir di kota Al-Balkh, Afghanistan. Ada yang mengatakan 80 Hijriah, ada yang mengatakan 100 Hijriah. Ibrahim bin Adham ini seorang tokoh sufi. Ketika ditanya orang, wahai Ibrahim bin Adham, apa itu wara? Jawab beliau, wara itu ialah menjauhi sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar antara halal dan haram. Itu baru wara. Kalau syubhat saja dijauhinya, apalagi yang haram. Syubhat saja ditinggalkannya, apalagi sesuatu yang Allah haramkan. Namun ada juga pendapat syubhat ini yang patut pula kita renungkan, bahkan dari ulama kita, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka dalam tafsir beliau Al-Ajhar pernah mengupas apa makna wara, yang agak sedikit berbeda dengan ulama-ulama dulu. Namun pendapat beliau ini pun patut pula kita jadikan bahan renungan. Buya Hamka dalam tafsir beliau Al-Ajhar menyebutkan wara, arti wara itu apa menurut Buya Hamka? Wara itu ialah nilai daripada kesucian hati. Maksudnya ketika orang tidak wara, itu hatinya itu tidak suci atau tidak bersih. Karena hanya hati-hati yang suci lah, kata Buya Hamka, yang mampu bersifat wara. Bahkan ada lagi pendapat beliau yang ekstrim. Kata Buya Hamka bahwa orang yang tidak memiliki sifat wara ini itu akan mendapatkan penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu penyakit hati menduakan Tuhan dengan yang lainnya. Ini penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu menduakan Tuhan dengan yang lainnya. Kalau tidak memiliki sifat wara, akan mendapatkan penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu nantinya bisa menduakan Allah dengan yang lainnya. Dan ini kata beliau telah beliau teliti, telah beliau analisis dari berbagai macam kitab, dan beliau menyimpulkan hal demikian. Di pendapat beliau ini bukan sekadar pendapat, namun telah beliau teliti, telah beliau analisis dengan berbagai macam kitab-kitab, barulah beliau berani menyimpulkan hal demikian, bahwa orang yang tidak memiliki sifat wara akan mendapatkan penyakit hati yang paling berbahaya, itu bisa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Imamul Ghazali rahimahullah
pernah membagi wara itu menjadi 4 bagian. Di Imam Ghazali membagi wara itu ada 4 bagian. Pertama kata Imam Ghazali itu waraknya orang muslimin. Waraknya orang muslimin ini ialah menjauhkan diri dari sesuatu yang haram. Dan ini warak yang wajib dimiliki oleh orang-orang beriman. Waraknya muslimin ini menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa demikian, kita tergolong sebagai waraknya orang muslimin. Ada lagi yang kedua kata Imam Ghazali, waraknya orang-orang salihin. Waraknya orang-orang salihin, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang samar antara halal dan juga haram, atau menjauhkan diri dari sesuatu yang syubhat. Ini waraknya orang-orang salihin. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Tirmidzi dan lain sebagainya dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang kalian ragu-ragu kepada sesuatu yang tidak meragukan kalian. Ada lagi yang ketiga, waraknya orang-orang muttaqin. Waraknya orang-orang muttaqin ialah menahan diri dari sesuatu yang halal karena khawatir membawa kepada yang haram. Waraknya orang muttaqin, orang takwa, ialah menahan diri dari yang halal karena khawatir akan membawa kepada yang haram. Inilah warak yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kami itu meninggalkan 6/10 dari yang halal karena khawatir membawa kepada yang haram. Dan yang terakhir, warak yang paling tinggi ialah waraknya siddiqin, waraknya orang-orang siddiq. Siddiqin ini ialah satu derajat di bawah kenabian. Warak yang paling tinggi warak siddiqin. Orang-orang siddiqin ini makomnya satu derajat di bawah kenabian. Karena dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin. Jadi makam siddiqin ini nomor 2 daripada kenabian. Satu pangkat di bawah kenabian. Itu waraknya siddiqin, orang-orang siddiq. Waraknya orang siddiqin ini ialah menahan diri daripada yang halal karena khawatir membawa kepada yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri daripada yang halal karena khawatir membawa kepada hal yang bisa melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini warak yang paling tinggi atau waraknya orang-orang siddiqin. Imamul Ghazali membagi warak ada 4 bagian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa mu'minat asir nabi wa alin nabi wa bihaqqi syafil qatil jalani wa bisirril fatihah.